Baik, selamat berjumpa kembali anak-anak terkasih. Senang sekali kita dapat berjumpa. Tentu kita masih ada dalam suasana pandemi dan kita juga masih belajar dari rumah. Kami menyapa anak-anak dan orang tua terkasih. Hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran IPS. Tapi sebelum kita mulai keseluruhan pembelajaran kita akan berdoa bersama. Dan saya akan memimpin doa ini dari sini dan anak-anak, orang tua dapat berdoa dari rumah masing-masing. Kita berdoa. Tuhan, kami akan memulai proses belajar kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau sendiri bersama-sama dengan kami, sehingga akal budi, hikmat dan pengetahuan yang ada pada diri kami dapat kami gunakan dengan baik ya Tuhan. Kiranya proses pembelajaran kami ini dapat mencapai tujuan yang baik, dan semua kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba yang akan mengajar, berkati anak-anak dan orang tua yang ada di rumah. Biarlah kami dapat belajar bersama sekalipun kami tidak ada dalam sebuah tempat yang sama yang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa sembahyang kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, orang tua dan anak terkasih, hari ini kita akan belajar bersama, dan sebagaimana gambar di depan anak-anak bisa tahu, ini kita bicara tentang hari ini kita akan bicara tentang pengaruh integrasi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Ada tema kecilnya yaitu konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Nah, kalau di layar ini ada tampak soal konflik ya. Ada perang antar suku, ada perang antar wilayah, ada konflik di antar masyarakat dan seterusnya. Lalu ada juga yang kita sebut dengan integrasi, begitu ya. Jadi ada dua topik yang akan kita bahas bersama-sama hari ini, yaitu menyangkut dengan konflik dan integrasi. Nah, anak-anak terkasih, pada bagian yang pertama kita lihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita ada dua ya. Jadi pada bagian yang pertama kita diharapkan dapat menjelaskan pengertian konflik sosial ya dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasikan apa saja faktor-faktor penyebab konflik ya. Yang ketiga, kita menganalisis akibat konflik. Apa yang mengakibatkan terjadinya sebuah konflik dengan pikiran kritis. Yang keempat, menunjukkan bagaimana cara yang tepat dalam menangani konflik. Dan yang terakhir nanti sebentar di bagian tugas anak-anak akan diminta untuk bicara tentang sesuatu menyangkut dengan konflik yang terjadi di lingkungan Anda maupun di wilayah di mana saja di Indonesia. Nah, kita mulai dari konflik. Saya kira kalau bicara kata konflik sendiri itu dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak ini bukan barang baru ya. Kita bicara konflik, mungkin kadang-kadang Anda juga pakai kata-kata itu ya. Kita ada konflik ya, itu sepertinya ada konflik dan seterusnya. Nah, tapi kita akan lihat pengertiannya dalam perspektif ilmu sosial. Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren. Artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Konflik artinya percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha dan ingin menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya. Ini kita sebut sebagai konflik. Jadi tadi saya bilang di bagian yang awal, ini suatu gejala sosial, kapan dan di mana saja dia selalu ada. Itu yang kita sebut dengan konflik. Nah, secara harfiah, konflik diartikan sebagai suatu pertentangan yang melibatkan perorangan maupun kelompok. Konflik adalah suatu bentuk interaksi yang bersifat disasosiatif. Kalau anak-anak belajar di kelas 7 jangan lupa ya, ada interaksi yang sifatnya asosiatif dan ada yang sifatnya disasosiatif. Nah, konflik masuk dalam interaksi yang sifatnya disasosiatif, yaitu interaksi yang memecah belah persatuan kelompok. Sebagai suatu bentuk interaksi, konflik sosial bertujuan untuk menghancurkan, mengancam, melukai, serta melenyapkan kelompok yang dianggap sebagai lawan. Ya, jadi kita bisa lihat ya, bentuk interaksi konflik tujuannya adalah menghancurkan, mengancam, melukai,
melenyapkan kelompok yang dianggap sebagai lawan. Nah, kita masuk konflik sosial. Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Jadi norma dan nilai tidak diperhatikan lagi. Pokoknya seperti di bagian awal tadi, yang penting kita punya tujuan tercapai, memecah belah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan konflik atau faktor penyebab konflik. Secara garis besar konflik dipicu oleh adanya perbedaan dalam masyarakat. Ya, perbedaan yang dimaksud bisa berupa kepentingan, perbedaan pendirian, perbedaan kebudayaan dan seterusnya. Nah, selain perbedaan konflik juga dipicu oleh perubahan sosial. Kita tahu bahwa dalam hidup ini akan selalu terjadi perubahan. Dan dalam proses mencapai suatu perubahan, masyarakat seringkali dihadapkan pada goyahnya norma dan nilai sosial akibat terjadinya peningkatan konflik. Jadi dalam masyarakat kita punya norma dan nilai, tapi ada situasi tertentu dalam perkembangan, dalam perubahan, maka norma dan nilai juga ikut berubah, dan akhirnya bisa saja timbul sebuah konflik. Nah, ada seorang ahli namanya Surjono Sukanto menerangkan pemicu terjadi konflik yaitu yang pertama, perbedaan perasaan, pendirian dan pendapat antar individu maupun kelompok. Jadi ada beda pendapat antara satu orang dan orang yang lain, satu orang dan kelompok, kelompok dan kelompok. Begitu ya. Sifat prasangka antar kebudayaan dalam masyarakat. Jadi kita se-Indonesia misalnya, jangan sampai Indonesia, NTT saja misalnya, kita punya berbagai suku dan budaya ya. Ada Alor, ada Timor, ada Flores, ada Rote, ada Sabu, ada Sumba. Begitu ya, masing-masing dengan kebudayaan kita. Nah, kadang-kadang muncul prasangka antar kebudayaan dalam kehidupan masyarakat kita, bisa saja memicu terjadinya konflik. Saya kira kalau anak-anak cerita-cerita dengan orang tua atau baca-baca di berita, mungkin saja ada berita-berita terkait adanya ya konflik di antara masyarakat di NTT. Perbedaan kepentingan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lain. Ini sebentar lagi kita akan ada dalam agenda pemilu, ya pemilu kepala daerah, dan ada kepentingan masing-masing ya, karena ada banyak calon yang ikut. Tentu secara politik ada perbedaan. Di bidang ekonomi, ya ada kadang-kadang ada situasi di mana ada ketimpangan ekonomi, di bidang sosial budaya, begitu ya. Perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Ya, jadi pemicu terjadi konflik ada perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat menurut sosiolog Surjono Sukanto. Nah, bentuk dan contoh konflik sosial. Yang pertama, kita sebut dengan konflik individual. Ya, benturan kepentingan antara dua individu. Ya, kadang-kadang kita lihat ya, ada dua orang yang berseteru, tidak ketemu dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita, mungkin begitu ya. Kita tahu itu masuk dalam contoh konflik antar individu. Jadi dua orang punya kemauan yang berbeda-beda, lalu tidak ketemu dalam dialog. Yang kedua, konflik antar kelas dan antar kelompok. Ya, ada kelas dalam masyarakat itu ada yang memetakan secara ilmu sosial, ada yang memetakan ada kelas atas, menengah dan kelas bawah. Nah, kadang-kadang ada konflik antara kelas tersebut. Ada antara kelas atas dan kelas bawah, sebaliknya antara yang di bawah dan di atas, atau menengah ke bawah atau menengah ke atas dan seterusnya. Jadi ada itu kalau dalam materi ini disebutkan karena ada ketimpangan dan distribusi sumber daya, begitu ya. Konflik rasial, ras ya, kesenjangan akibat kadang-kadang karena kesenjangan ekonomi. Konflik politik, ya biasa dalam pemilu kita beda kepentingan politik, lalu bisa saja terjadi konflik. Ada juga konflik internasional terkait perbatasan. Kalau Anda nonton televisi, baca berita, Anda lihat bagaimana batas antar negara kadang-kadang dipersoalkan dengan luar biasa dan menimbulkan konflik antar negara. Itu kita sebut sebagai konflik internasional. Nah, akibat-akibat dari konflik. Nah, biasanya kalau orang dengar konflik itu langsung bilang bahwa konflik itu pasti negatif. Tapi kita lihat di bagian awal ini, kita juga temukan bahwa konflik itu tidak hanya berakibat negatif, tapi ada juga ya dampak positif.
Nah, dampak positifnya apa? Satu, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang mengalami konflik dengan kelompok lain. Keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai. Nah, dalam kelompok biasanya kalau ada konflik, dulunya tidak bersatu, kelompok ini kemudian bisa jadi bersatu. Kenapa? Karena ada lawan yang jelas, lawannya lain begitu. Jadi kita harus bersatu baru bisa melawan kita punya musuh, misalnya begitu ya. Yang kedua, perubahan kepribadian pada individu. Misalnya ya timbul rasa dendam, benci dan seterusnya dan termasuk hilangnya jiwa manusia. Nah, tadi saya bilang dampak-dampak positif, tadi saya bilang meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Jadi bisa saja di antara anggota kelompok bisa kemudian bersatu lebih kuat lagi. Kalau kita lihat dalam contoh di sini bagaimana konflik antar bangsa di era perjuangan kemerdekaan membuat kemudian anak-anak bangsa Indonesia bersatu dan melebur diri dalam perjuangan bersama dan melupakan asal-usul agama, identitas lainnya, tapi bahu-membahu untuk mengusir penjajah. Dan akhirnya yang terjadi adalah penjajah angkat kaki dari wilayah kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Yang berikut, mencapai kemajuan. Konflik tidak melulu persoalan kekerasan, karena konflik dalam arti positif juga bisa terjadi pada saat berlangsungnya persaingan. Persaingan yang terjadi akan membuat setiap pihak terpacu untuk mengembangkan kreativitas, terobosan-terobosan yang pada akhirnya akan mengarah pada suatu kemajuan. Karena persaingan yang terjadi membuat kelompok A dan kelompok B kemudian menemukan ya sesuatu yang baru atau yang kita kenal dengan kreativitas, inovasi untuk kemudian mengarah pada suatu kemajuan, begitu ya. Karena itu positifnya. Membentuk kepribadian. Ya, kita tahu bahwa kepribadian kita terbentuk bukan lewat sebuah peristiwa yang biasa-biasa saja, tapi bisa saja peristiwa yang luar biasa. Bahkan dalam hidup ini kita juga akan pernah berhadapan dengan yang disebut dengan konflik, begitu ya. Jadi pembentukan kepribadian akibat konflik bisa saja terjadi. Kalau kita lihat di sini dicontohkan bagaimana perjuangan para pendahulu kita. Kebetulan hari ini kita juga ada di Hari Pahlawan. Kita ingat ya jasa dari para pahlawan kita dalam merebut kemerdekaan. Nah, dampak negatifnya apa? Retaknya hubungan antara individu atau kelompok. Terjadi perpecahan ya di antara anggota antar kelompok, lalu kemudian ada jarak antar kedua kelompok tersebut, bahkan juga antar individu dalam suatu kelompok. Yang berikut, perubahan kepribadian. Tadi ya saya bilang kehilangan rasa percaya diri, kemudian orang menjadi sangat emosional. Misalnya dulu dalam penjajahan kita itu kita merasa rendah diri, begitu ya. Kita menjadi kita sepertinya tidak bisa memenangkan peperangan dan seterusnya. Rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Kita tahu bahwa konflik dapat saja menyebabkan hilangnya harta benda, bahkan hilangnya nyawa manusia. Saya bilang tadi, kalau Anda rajin membaca atau rajin menonton televisi, kita bisa lihat di mana ada banyak sekali contoh konflik yang berujung pada perang, perkelahian, bentrokan dan seterusnya. Kalau kemarin Anda masih nonton, misalnya ya demonstrasi di Jakarta akibat sebuah situasi, kemudian ada barang-barang yang harus rusak, atau kita lihat ada konflik-konflik antar masyarakat di mana rumah dibakar, atau ada perkelahian, peperangan, dan bahkan sampai harus ada korban nyawa. Nah, yang berikut terjadi dominasi dan penaklukan. Kelompok yang memenangkan konflik biasanya akan mendominasi dan menguasai seluruh wacana sumber daya. Bersamaan dengan itu akan terjadi sebuah penaklukan. Jadi misalnya sebelumnya dia mungkin tidak terlalu dominasi, tapi karena memenangkan sebuah pertarungan, maka bisa saja kemudian dia menguasai sebuah wilayah. Nah, setiap konflik biasanya akan membawa kerusakan, ketegangan maupun kepanikan. Namun di sisi lain, konflik juga tadi kita sebutkan membawa dampak positif bagi masyarakat. Dampak-dampak dari konflik tersebut harus diperhitungkan sebelum berkonfrontasi atau berkonflik dengan pihak lain. Karena pada skala yang besar, konflik akan lebih banyak membawa dampak negatif dibanding dengan dampak positif yang mengikutinya.
Jadi artinya kurang lebih pikir dulu baru lakukan, ya. Pikir berkali-kali baru ambil tindakan. Berpikir 2 sampai sekian kali dulu baru ambil keputusan untuk bertindak. Sehingga kita menghitung dengan baik dampak-dampak secara khusus, dampak negatif yang bakal ditimbulkan akibat sebuah konflik yang terjadi. Oleh sebab itu, konflik yang berpotensi besar akan merusak lebih baik dihindari. Tadi saya bilang, ya, kita tentu berhitung baik-baik. Kali bagi, orang Kupang bilang kali bagi dulu, jangan langsung tiba-tiba bangun dan mau bakal begitu kan. Tapi pikir baik-baik dulu, berhitung dengan baik-baik. Jika ada jalan lain yang bisa ditempuh, sebaiknya menempuh jalan tersebut. Karena jika dia berpotensi lebih besar untuk merusak, ya kenapa kita harus lakukan, begitu ya. Ini contoh ya, baru-baru demonstrasi. Nah, bagaimana menyelesaikan konflik? 1, fokus pada penyelesaian konflik. Ya, kadang-kadang kita terfokus pada masalah, membahas masalah panjang lebar, tapi kita tidak membahas tentang bagaimana menyelesaikan konflik itu sendiri. Ya, memahami fakta yang ada dan nyatakan masalahnya, perjelas masalah yang ada. Kadang-kadang ya kita terlalu fokus pada urusan yang lain, kita lupa untuk melihat secara jelas sesungguhnya apa akar persoalannya, atau apa sebenarnya sesungguhnya apa yang terjadi. Kadang-kadang kita berposisi pada satu pihak, lalu kita tidak bisa melihat dengan lebih jernih, lalu kemudian kita tidak melihat dengan jelas permasalahan yang ada. Yang kedua, menggunakan kepala dingin, kendalikan emosi dengan baik, ya. Karena kalau panas dengan panas tidak bakalan ketemu, ya. Ya, jadi menggunakan kepala dingin, kendalikan emosi, mengatur emosi dengan baik. Ada, ya, kalau dalam ilmunya itu ada, bisa diajarkan kepada kita bagaimana teknik mengelola emosi dan seterusnya. Yang berikut, melakukan diskusi dan negosiasi. Ya, ada diskusi, ada negosiasi, ya. Jadi kita bisa saja duduk bersama, bicara, mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan kepada kedua belah pihak, lalu kemudian kita bisa ambil keputusan yang terbaik. Memperjelas pokok masalah yang ada tadi di atasnya, lalu menjadi pendengar yang baik dan sampaikan pesan yang tepat. Kadang-kadang dalam menyelesaikan konflik, salah satu pihak tidak mau mendengarkan pihak yang lain. Sebaliknya, di sebelah kalau bicara, di sebelah juga mau bicara, di sebelah mau bicara, dan seterusnya. Akhirnya konflik bukannya selesai, tapi malah semakin besar. Nah, di sini sarannya sederhana, menjadi pendengar yang baik dan supaya begini ya. Kalau kita dengar dengan baik, maka sesungguhnya sesuatu yang mungkin orang akan sampaikan di belakang yang belum disampaikan, bisa disampaikan, dan kemudian kita bisa menyampaikan kembali pesan yang tepat. Kalau tidak, orang belum masih bicara, kita juga sudah mati-matian mau bicara, nah bisa saja terjadi justru bentrokan baru atau konflik menjadi jauh lebih besar. Nah, itu terkait dengan konflik. Saya harap anak-anak sudah bisa memahaminya dengan baik, apa itu konflik, ya. Bagian yang kedua, kita menjelaskan apa yang dimaksud dengan integrasi sosial, ya. Kita bicara tentang integrasi sosial, jadi menjelaskan apa yang dimaksud integrasi sosial, bentuk-bentuk integrasi sosial, proses terbentuknya integrasi sosial, dan nanti ada tugas di bagian terakhir. Nah, kita mulai. Ya, ini integrasi sosial. Kita lihat Indonesia begitu kaya akan suku bangsa, keragaman, ya, dan seterusnya. Misalnya kita NTT kemarin berbangga karena Bapak Presiden, ya, menggunakan pakaian adat Sabu dan pakaian adat dari Timor. Sebelumnya pada tahun yang lalu yang memenangkan busana terbaik di Istana Negara adalah yang berbusana adat Rote, dan seterusnya, Sumba, Alor, dan lain-lain, ya. Nah, itu NTT. Apalagi Indonesia, kita bisa lihat dari gambar ini, kita punya kekayaan yang luar biasa. Negara terkaya di dunia tentunya adalah Indonesia. Nah, integrasi sosial. Integrasi sosial adalah pendekatan yang meyakini bahwa masyarakat merupakan satu keseluruhan yang tidak berdiri sendiri. Masyarakat juga dipandang terdiri dari beberapa bagian pendukung yang tidak dapat dipisahkan, ya. Anak-anak terkasih tentu tahu, ya, kita tidak bisa sendiri
atau sekelompok masyarakat tidak bisa sendiri tanpa membutuhkan kelompok masyarakat yang lain. Dalam kehidupan kita, dalam ilmu sosial, kita dikenal sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tetapi kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Nah, inilah kita sebut integrasi sosial. Nah, integrasi sosial merupakan situasi di mana kelompok-kelompok minoritas tergabung ke dalam tatanan sosial masyarakat yang lebih luas. Integrasi sosial ditandai dengan meleburnya nilai, norma, dan budaya, di mana hal tersebut membuat individu terhubung dengan kelompok dan komunitas yang lebih besar tanpa menghilangkan kekhasan dari masing-masing individu. Sebagai orang NTT, kita bangga sebagai orang Nusa Tenggara Timur. Kita tinggal di kota Kupang, tetapi masing-masing kita tetap ada dalam budaya kita, kekhasan kita, tanpa membuat kita terlalu dominan, tapi semua orang hidup bersama satu dengan yang lain. Jadi bilang kita tergabung dalam kelompok atau komunitas yang lebih besar tanpa menghilangkan kekhasan masing-masing individu. Di sini di Kupang ini ada orang Flores, ada orang Sumba, ada orang Alor, ada orang Rote, ada orang Sabu, ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Minahasa, dan seterusnya. Tapi di Kupang kita melebur menjadi orang Kupang, menjadi orang Nusa Tenggara Timur, bahwa kemudian masing-masing dengan suku bangsanya, tetapi dalam kelompok yang lebih luas kita bersedia untuk hidup bersama. Itulah NTT, itulah Indonesia. Nah, bentuk integrasi sosial. 1. Asimilasi. Asimilasi merupakan proses pembentukan kebudayaan baru yang menggantikan kebudayaan asli. Pada proses asimilasi, bentuk kebudayaan baru lahir guna menyatukan beragam latar belakang sosial kebudayaan yang berbeda-beda. Saya di sini saya kasih contoh musik dangdut ya. Dangdut itu sesungguhnya adalah paduan dari berbagai jenis musik yang ada, lalu kemudian dia menghasilkan satu musik namanya musik dangdut. Ada Arabnya di sana, ada Indianya di sana, kemudian menghasilkan satu musik namanya musik dangdut. Akulturasi. Akulturasi merupakan proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan luar tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli. Pada proses akulturasi, unsur kebudayaan yang berasal dari luar akan melakukan berbagai penyesuaian-penyesuaian dengan kebudayaan masyarakat lokal guna menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Contoh, ada pernikahan yang berbeda latar belakang, itu merupakan sebuah proses akulturasi. Nah, faktor-faktor yang mendorong terjadi integrasi sosial. 1. Adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Yang keempat, adanya sikap yang terbuka dengan golongan yang berkuasa. Adanya persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Adanya perkawinan campur. Adanya musuh bersama dari luar. Itu yang mendorong terjadinya integrasi sosial. Faktor yang menghambat. 1. Tingginya heterogenitas masyarakat. Terlalu bervariasi masyarakat, terlalu banyak kelompok. Kedua, bentuk wilayah kelompok negara yang luas seperti kepulauan menyebabkan beberapa wilayah kebudayaan menjadi terisolir. Ya, ancaman dari dalam dan dari luar wilayah, pembangunan yang tidak merata itu bisa membuat terjadinya ya integrasi sosial, perasaan di dalam grup yang berlebihan, ya yang kemudian dapat menimbulkan etnosentrisme berlebih. Jadi terlalu berpikir tentang suku sendiri, tidak mau mengakui orang lain sebagai sesama yang hidup di sekitar kita. Syarat untuk terjadi integrasi sosial. 1. Adanya kesadaran kolektif. Ya, kesadaran kolektif mengacu pada kesadaran yang ada pada masing-masing individu maupun kelompok yang berbeda mengenai cara untuk saling memahami dan bertindak. Kesadaran kolektif merupakan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk sosial. Maka dari itu manusia akan selalu membutuhkan orang lain. Yang kedua, konsensus. Adanya konsensus. Konsensus mengacu pada adanya kesepakatan mengenai nilai dan norma yang berlaku pada kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, integrasi sosial serta merta terjadi merupakan bagian dari nilai dan norma sosial yang berlaku sejak lama. Sebagai contoh, ya, sebagai orang terlahir di wilayah Indonesia, kita secara otomatis menjadi bagian dari NKRI, Pancasila, Undang-Undang 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita begitu bicara Indonesia, kita tidak bicara suku kita sendiri, tapi kita bicara sebagai sebuah bangsa yang besar. Nah, ini contoh yang lainnya. Kita berbeda-beda ya, ada suku, agama, ras, golongan, etnis dan lain-lain, tapi kita satu bangsa Indonesia. Proses integrasi sosial yang pertama dimulai dari apa? Dari interaksi. Ada pertemuan antara kedua belah pihak.
Yang kedua ada identifikasi. Ya, ada identifikasi. Yang berikut ada kerjasama. Yang berikut ada proses akomodasi, ada proses asimilasi, ya, dan ada yang terakhir baru sampai pada yang disebut dengan integrasi. Ya, jadi proses integrasi dapat dipahami sebuah proses penyesuaian antar unsur dalam masyarakat yang majemuk sehingga terbentuk keserasian dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Ya, pada bagian ini manfaat integrasi sosial apa saja? Satu, mencegah terjadinya disintegrasi pada kehidupan masyarakat. Jadi sebagai bangsa Indonesia misalnya, kita ada berbagai pulau, suku, bangsa, agama, ras dan seterusnya. Integrasi sosial membantu kita untuk tidak adanya disintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Orang Jawa, orang Sumatera, orang Sulawesi, orang Papua, orang Nusa Tenggara, orang Jawa, ya, kita adalah satu bangsa Indonesia. Mengurangi adanya beragam contoh konflik sosial yang ada dalam kehidupan. Jadi integrasi sosial membantu kita untuk konflik semakin dikurangi. Menciptakan kehidupan yang damai antar hubungan sosial yang terjadi di dalamnya. Dan yang berikut adalah terbentuknya kesatuan dan persatuan dalam masyarakat. Kalau kita di Pancasila, ya, jangan lupa sila ketiga, persatuan dan kesatuan. Nah, demikian materi kita terkait dengan konflik dan integrasi. Kiranya anak-anak terkasih di rumah bisa memahami bahwa kita pasti akan bertemu dengan konflik, tetapi kita memilih jalan-jalan yang terbaik sehingga konflik itu tidak kemudian menjadi besar. Tapi kita juga punya cara-cara untuk kemudian konflik itu tidak semuanya akan mengarah pada hal yang negatif, tapi justru semakin memperkuat kita. Ya, bisa lihat di gambar ini, Indonesia punya kepelbagaian agama, punya kepelbagaian suku, ras, golongan, etnis, tetapi kita adalah satu bangsa Indonesia. Ya, jangan lupa ya, tetap cinta Indonesia. Jangan lupa Sumpah Pemuda. Jangan lupa di rumah menyanyi lagu Indonesia Raya, karena lama kita tidak upacara bendera. Menyanyi lagu-lagu wajib nasional, baca-baca juga, ya, dan kemudian lihat-lihat tentang bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, pada bagian terakhir kita punya tugas. Ya, tugas Anda adalah menuliskan, ya, 3 contoh konflik yang pernah terjadi di Indonesia, di mana terjadi, apa penyebabnya dan bagaimana penyelesaiannya. Jadi 3 contoh, ya, konflik yang pernah terjadi di Indonesia, baik itu pada skala yang kecil di lokal maupun pada skala yang lebih besar. Silakan Anda tulis, konflik itu terjadi di mana, apa penyebabnya, dan bagaimana penyelesaiannya. Yang kedua, tulis masing-masing 2 contoh proses integrasi sosial melalui asimilasi dan akulturasi. Tadi sudah lihat, ya, asimilasi dan akulturasi. Nanti bisa dipelajari kembali terkait dengan materi ini. Kiranya apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi anak-anak. Tetap belajar keras di rumah, tetap jaga kesehatan. Terima kasih untuk semua orang tua yang selalu mendampingi anak-anak dalam proses belajar. Kami tahu bahwa situasi ini memang sulit, tetapi harapan kita tetap ada. Kebersamaan kita dalam proses belajar mengajar tetap terjalin demi generasi-generasi penerus bangsa kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Kita akan berdoa tutup. Tuhan, terima kasih Engkau menuntun kami dalam proses belajar hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari dapat menjadi sesuatu yang baik dan kami gunakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati anak-anak di rumah, berkati orang tua, berkati kami Bapak Ibu guru yang di sekolah, dan berkati seluruh masyarakat kami, sehingga kami bergandengan tangan melewati badai pandemi COVID-19 ini, ya Tuhan. Anak-anak kami doakan tetap rajin belajar, membantu orang tua di rumah, melakukan banyak hal untuk mengisi diri dan kapasitas mereka, ya Tuhan. Berkati kami, ya Tuhan, ini doa sembahyang kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih. Demikian pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Tetap rajin belajar, tetap cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Spendu Jaya.